estetis tapi juga membawa etis. Nah itulah kurang lebih cara pandang saya antara sastra dan kehidupan. Nah dalam proses itu sering di dalam puisi saya sering mengatakan puisi minta dituliskan. Jadi kita tidak sedang menulis puisi, tapi puisi yang minta dituliskan. Makanya saya nggak pernah risau kalau misalkan, wah ini bagus jadi puisi ini gitu. Saya berpikir sederhana aja. Apakah ini apa ngarani wong sing orang yang apa Jabariyah apa Qadariyah itu? Yang Jabariyah gitu. Enggak juga. Justru saya berpikir bahwa saya tetap mencari, tetapi persoalannya itu bukan hanya biidznillah, tetapi juga fillah, lillah, ing dalem, gitu kan? Nah seperti itulah gitu. Mas Adi kan, magister, UIN, belum resmi. Ya kan tinggal cuma meresmikan saja kan. Amin. Nah, gitu Mas. Oke. Yang terbaru ini kan Ayah belum lama ini mendapatkan penghargaan Master. Oke. Nah, ini kan ibaratnya sangat bergengsi kalau menurut saya. Bukan menurut saya. Proses kreatif Ayah dalam menulis sastra pencerahan. Bukunya seperti ini. Oke. Ya. Proses kreatif Ayah dalam menulis sastra pencerahan itu dari awal itu seperti apa ya? Ya itu faktor alamiah saja sih. Ya memang dulu waktu masih muda itu sering risau dengan popularitas. Itu saya kira semualah anak muda seperti itu. Pengen terkenal, bagaimana caranya untuk menggapai keterkenalan seperti itu. Dan tentu saja di situ ada usahanya. Nah, usaha-usaha yang semacam itu ya memang dimuat di media massa, dimuat gitu. Tetapi hal-hal yang demikian itu belum tentu saya kumpulkan menjadi sebuah buku. Tetapi hal-hal yang mengalir saja, senang, cinta, saya tulis. Itu pada periode S1, banyak dari periode S1. Sebetulnya jumlahnya lebih banyak dari itu. Saya pernah menulis perpuisian W.S. Rendra itu dimuat di Swadesi. Kalau tidak keliru itu sampai 5 kali berturut-turut, apa malah 6 kali malah, karena saking panjangnya menulis tentang itu. Tapi itu nggak masuk juga. Ya ada, masih ada sampai sekarang masih ada. Masih bisa kita baca di Kelipingan, kalau dulu kan bikin Kelipingan. Tapi mungkin kalau nanti suatu saat saya akan menampilkan apresiasi saya kepada karya-karya W.S. Rendra ya tentu perlu diedit lah gitu, seperti itu. Kalau masalah revisi sudut pandang mungkin juga enggak, karena saya itu menghargai perspektif pada saat itu gitu. Jadi ya biarkan saja lah gitu ya. Tidak mesti kan segala sesuatu harus sempurna kan. Ya mungkin itu pembacaan saya pada tahun itu 1986, 1987 seperti itu. Kan kita boleh saja mengoreksi atas pandangan-pandangan kita. Nah itu satu contoh saja. Karya-karya yang ada di dalam sastra pencerahan itu karya-karya yang muncul secara internal gitu. Jadi respon saya secara sukacita, tanpa ada ketertekanan saya untuk ini atau itu, untuk pengen terkenal atau enggak, sama sekali tidak. Ya nulis aja. Bahkan ada beberapa artikel yang ada di situ itu sebetulnya dalam konteks mata kuliah juga tidak punya nilai bagus. Tidak punya nilai bagus. Ya B lah gitu. Kalau anak sekarang B kan jelek gitu. Dapat amin saja protes. Ya kan begitu ya.
seperti itu hal yang tidak pernah saya lakukan mengenai apresiasi saya kepada guru saya. Jadi ada yang demikian gitu. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan saya itu kok belajar dari apa yang terjadi gitu ya. Tidak semua pemikiran yang pada saat kita katakanlah misalkan terkait dengan mata kuliah atau apa dapat nilai bagus, itu kemudian dia berlangsung hidup. Kalau itu tidak ada ketulusan, kalau di situ tidak ada keringat doa dan air mata begitu ya, seperti itu gitu. Makanya ya saya tulis saja. Bahkan ada periode yang setelah saya lulus S1 kan saya bekerja di sebuah perusahaan percetakan, terus kemudian berkembang menjadi manajemen ini internet server provider gitulah, karena saya pinter, dianggap bisa nulis gitu ya, dengan cepat bu isinya kayak apa gitu, seperti itu. Ke situ gitu, seperti itu. Nah pada saat itu karena nulis itu cepat, nulis berita itu cepat,